yang ke-12 sampai ayat 18. Sudah mendapatkan semua? Amin. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Kita baca bersama-sama karena hanya beberapa ayat. Hal berdoa ayat 12 sampai 14 sampai ayat yang ke-15, minta maaf. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama-sama malam hari ini. 1, 2, 3. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, saya ambil tema ini Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dua kata yang sangat menarik yang akan kita renungkan di ayat 12 ini. Yang pertama adalah kata ampunilah, dan yang kedua adalah kata mengampuni. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam teks yang kita baca ini berbicara tentang Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Ampunilah kesalahan kami. Ini doa antara kita sama Tuhan. Mungkin waktu kita berdoa sama Tuhan, dengan gampang kita bisa berkata, Tuhan ampuni kesalahan saya. Atau mungkin kita bisa dengan kecoblosan atau dengan apalah, dengan hati yang terbuka, dengan ekspresi yang lepas, kita berdoa sama Tuhan, ampuni kesalahan kita, mungkin bisa. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau mengampuni apalagi orang yang bersalah kepada kita, itu prosesnya pasti lama. Amin. Berat. Sama Tuhan kita bisa aja menangis, berseru, pintu gak ada yang lihat. Kapan saja kita bisa mengakui segala kesalahan kita. Tapi kesalahan orang itu prosesnya lama. Ada orang mungkin bisa dalam waktu dekat dia bisa kasih pengampunan, tetapi karakter orang itu beda-beda. Ada juga yang butuh proses lama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kalau kita bisa berdoa sama Yesus, ampunilah kesalahan saya, ampunilah dosa saya, seharusnya sesama kita pun kita bisa lakukan hal itu, sekalipun berat dan lama prosesnya. Amin. Yang gak mudah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya saya perhatikan kata kesalahan ini, itu artinya luar biasa. Ini bicara tentang dosa yang sudah kita perbuat. Dan yang kedua bicara tentang kesalahan ini bicara tentang utang. Jadi kalau sampai hari ini kita belum bisa mengampuni, mengasihi orang yang bersalah
kepada kita, berarti kita masih punya hutang. Amin. Ya. Berat ibu bapak. Belum lunas. Maka ikut Tuhan itu enggak mudah. Jangan saudara bilang ikut Tuhan itu nanti akan enak prosesnya. Enggak. Kalau kita belum bisa pikul salib sampai hari ini, belum lunas hutang kita. Amin. Ya. Makanya Matius katakan, banyak sekali orang terpanggil, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Alkitab juga catat sedikit yang dipilih. Benar. Alkitab catat. Makanya sampai hari ini berapa di antara orang percaya yang sampai hari ini, atau mungkin kalau saya bawa dalam konteks kita hari ini, berapa di antara kita orang yang sudah ikut Tuhan, yang mau benar-benar setia sampai akhir hidup kita? Gak mudah prosesnya ibu bapak. Saya sama Pak Gembala juga dalam pelayanan, Bapak Ibu jangan bilang mungkin enak, enggak. Pergumulan jemaat juga menjadi pergumulan kami. Berapa banyak di antara kita yang bisa berdoa di rumah, atau mungkin ajak anak, ajak istri untuk berdoa di rumah. Sulit ibu bapak. Kami hamba Tuhan pun ini jadi tantangan. Sulit. Makanya saya bilang, berapa banyak di antara orang percaya yang mau ambil komitmen bahwa sampai akhir hidupnya dia mau benar-benar ikut Tuhan, mau benar-benar pikul salib, apapun penderitaan itu dia mau benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak di antara setiap keluarga yang ada waktu di rumah untuk memuji Tuhan? Berat bukan ibu bapak? Berat. Berat. Mungkin sendiri kita bisa, tapi mengajak orang, membawa orang untuk memuji Tuhan itu sulit. Berapa banyak di antara kita, kalau memang Tuhan panggil kita, dan di antara Bapak Ibu jemaat, kita juga termasuk orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini kita ada waktu untuk baca firman di rumah. Sulit bukan? Sulit. Berat kita ikut Tuhan Bapak Ibu. Makanya kalau kita melayani, dengan mudah kita bilang puji Tuhan. Apakah dalam keluarga kita juga puji Tuhan? Sulit. Apakah kita di mimbar kita menyampaikan dengan luar biasa, kita katakan haleluya, di luar seperti itukah hidup kita? Sulit. Tidak mudah untuk kita ikut Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau di rumah kita juga gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di keluarga kita juga belum punya hubungan yang intim berdoa dengan Tuhan. Bagaimana kita mau berdoa untuk orang-orang yang bersalah kepada kita? Berat. Makanya tema yang saya berikan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini saya bilang kalau kita berdoa, ucapkan kata ini, kalau masih ada yang mengganjal, berat Ibu Bapak.
Maka malam hari ini saya bagikan dua berkat. Ya, dua saja yang saya dapat dari firman Tuhan. Kalau kita renungkan bersama-sama malam hari ini, bagaimana kita bisa mengampuni. Saya juga belajar, kita semua belajar. Yang pertama, kita baca sama-sama bagaimana kita bisa mengampuni orang bersalah kepada kita. 1, 2, 3.